Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas atau membahas atau mereaksikan salah satu video, yang mana video ini adalah video dari Buya Rozi ketika beliau ini ceramah di atas satu podium atau panggung. Beliau ini ketika menyampaikan atau di tengah-tengah ceramahnya, beliau ini ketika menyampaikan tentang masalah jangan bersalawat hanya untuk gharadun min aghradid dunya, jangan bersalawat hanya untuk tujuan dunia. Kemudian ketika beliau menjelaskan itu ditegur oleh salah satu habaib gitu. Ini sebenarnya kurang pantas untuk dilakukan begitu. Tapi sebelum kita mereaksi atau banyak menyimpulkan mereaksi video tersebut, kita saksikan dulu videonya ya. Kalau punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta, sholawat minta Avanza ya, sholawat minta. Sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa Bu ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kaifa hada? Ah, itu lain cerita, Bib. Ulang cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana? Hadir biar lunas utangnya. Kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin, berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhaba. Ane jelasin. Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah Rasul SAW. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Kalau kita lihat video tersebut, sebenarnya kurang pantas untuk kita tiru ya. Seseorang itu sebenarnya boleh beda pemikiran dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak setuju atau beda pemikiran dengan orang lain, jangan kita sampaikan di tengah-tengah ketika dia menyampaikan satu pendapatnya, atau bahkan kita bahaskan di dalam video tadi itu ketika ceramah Buya Rozi, kemudian ada salah satu habib yang ikut hadir di situ dan tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Buya Rozi, kemudian langsung ditegur ketika itu sangat tidak pantas menurut saya. Pertama begini, mereka ini kan sama-sama, anggaplah sama-sama sebagai kutuah, sebagai panutan, seharusnya memberikan contoh yang baik. Jadi habib itu kalau memang tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Buya Rozi, disampaikan nanti di belakang panggung, kan itu kan ceramah, bukan istilahnya itu ceramah di sosmed kemudian selesai ditanggapi di sosmed juga gak apa-apa. Ini kan ceramah belum selesai, kemudian ketika di tengah-tengah ceramah langsung ditanggapi, itu kurang pantas, kurang mengedukasi, atau bahasanya itu tidak mencerminkan kita sebagai orang Indonesia atau orang Jawa begitu, yang mana kita sangat menjunjung sekali sopan santun. Ada yang mengatakan al-adab faqul ilm gitu, adab itu di atas ilmu. Ya dalam kasus seperti ini, kalau memang dia salah menyampaikannya ketika di podium misalnya gitu, jangan kita tegur langsung gitu. Itu namanya bukan menasihati tapi mempermalukan begitu. Kalau di sosmed, sama-sama sosmed, itu tidak apa-apa begitu. Kemudian Buya Rozi ini kan di dalam bahasanya itu mendidik umat secara keruhanian, bahasanya begitu. Jadi kalau bahasa simpelnya menurut anak pesantren adalah beliau ini adalah mengajarkan tasawuf. Jadi intinya beliau itu kalau kita melakukan sesuatu hal-hal kebaikan yang disebut sebagai amal al-akhirah, baik salawat atau apa, itu jangan ada gharad yang gharadul duniawiyah, atau istilahnya itu dominannya kepada tujuan akhirat. Misalnya baca istighfar untuk akhirat, untuk dunia, misalnya untuk bayar hutang dan yang lainnya. Baca salawat begitu pula untuk misalnya kaya dan yang lainnya. Tidak, tapi dahulukanlah kalau salawat, baca istighfar dan yang lainnya itu adalah untuk amal al-akhirah. Jadi saya baca salawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dengan syafaat itu
dapat bayar hutang saya, dapat menjadikan saya menjadi orang kaya, begitu. Jadi beliau sebenarnya mengajari dari awal begitu. Meskipun pada tujuannya nanti orang itu memang untuk melunasi hutangnya dengan lantaran salawat ini, semoga hutangnya terlunasi, tetap di awalnya itu jangan pakai landasan atau pondasi untuk melunasi hutang, tapi baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dengan syafaatnya Nabi, kita bisa ada lantaran hutang kita lunas, kita menjadi orang yang beruntung dunyan wa ukhrawiyan, bisa begitu. Itu yang dididik oleh Buya Rosyid terhadap jamaahnya kala itu. Ya, jadi itu sebenarnya tidak salah, sah-sah saja begitu. Cuman memang beda penyampaian saja sebenarnya, sehingga kalau ditegur di depan jamaahnya atau ketika menyampaikan di podium itu, saya kira sangat tidak pantas, tidak mengedukasi begitu. Kemudian beliau, Buya Rosyid itu juga menyampaikan di dalam video tersebut bahwasanya beliau mengutip salah satu makalah dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan begini, abghadul ibadi ilallahi man amila amalal akhirah gharadan min aghradid dunya. Jadi ada seseorang yang memang yang ketika dia beramal akhirat itu tujuannya di amal akhirat tadi itu bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Lah orang-orang yang melakukan amal akhirah yang ngorotnya seperti itu atau tujuannya seperti itu, ini termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pendapat Imam Hasan Asy-Syadzili begitu. Kemudian juga kalau kita melihat di salah satu kitab yang tren di pesantren itu, kita Ta'limut Ta'lim, di sana itu ada makalah. Makalahnya itu kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyati min amalil akhirah. Jadi ada satu pekerjaan atau amal yang mana secara dohirnya, bahasanya begitu, itu merupakan pekerjaan dunia sebenarnya, tapi karena bagusnya niat itu menjadi amal al-akhirah, menjadi pekerjaan akhirat. Kita contohkan gampangnya begini. Gampanglah kita contoh gampangnya kan kita kayak bekerja begitu. Bekerja itu adalah tasawurnya atau surahnya pada bentuknya adalah pekerjaan dunia seperti ngeladang atau ya semacam itulah. Nah, itu kalau dengan tujuan yang baik menjadi amalan akhirah. Apa tujuannya? Misalnya contoh, kalau yang mempunyai keluarga diniati untuk nafkah keluarga atau yang lainnya. Kalau yang tidak punya keluarga misalnya untuk ketika dia misalnya membetulkan jalan, maka untuk lil ummah begitu, agar umat ketika jalan ke masjid, ketika jalan dia tidak ada hambatan dan yang lainnya, sehingga ini menjadi amal al-akhirah gitu. Yang amal ini secara bentuknya, secara surahnya, secara dohirnya amal dunia ini menjadi amal al-akhirah karena bagusnya niat. Juga begitu, kamin amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amali dunya bi su'iniyah. Kadang juga begini, amal yang memang secara surahnya, secara bentuknya, secara dohirnya dia adalah amal al-akhirah. Jadi memang pekerjaan akhirat seperti baca Al-Quran, sholat dan yang lainnya. Karena jeleknya niat, maka menjadi amal dunia saja. Dalam artian, ya nanti di akhirat itu tidak menjadi satu amal. Atau bahasa kerennya atau bahasa yang kita familiar di kalangan kita adalah tidak menjadi atau tidak mendapatkan pahala, begitu bahasanya. Jadi penjelasan ini sebenarnya sudah apa yang disampaikan Buya Rosyid itu sebenarnya sudah benar di dalam mendidik masyarakat kita itu. Jangan terlalu fokus terhadap duniawi ketika kita mengamalkan sesuatu, salawat atau yang lainnya, tapi lebih ke amal al-akhirah atau biniyatil akhirah, dengan niat akhirat. Lillahi ta'ala, mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dengan syafaat ini saya bisa menemukan jalan keluar di kesulitan saya atau yang lainnya begitu. Itu yang dididik atau yang ingin diajarkan Buya Rosyid terhadap jamaahnya. Sehingga kalau ditegur di depan jamaahnya, saya kira kurang benar. Kurang benar pertama, ya tidak benar karena negornya itu salah di depan jamaahnya secara langsung ya begitu. Kemudian kedua, memang apa yang disampaikan Buya Rosyid tidak salah begitu, itu benar begitu.
Maka ya salah 2 kali Habib ini. Lah ini yang menjadi satu hikmah di polemik nasab ini menurut saya. Sehingga hal yang semacam ini insya Allah di kemudian hari atau setelahnya ini tidak akan terulang lagi. Sebab mereka kalangan habaib atau yang ba'alu ini semuanya sudah introspeksi diri atau berhati-hati di dalam dia melakukan sesuatu. Karena mereka ini menjadi satu ya panutan atau menjadi sorotan masyarakat saat ini ya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.